Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pembangunan suatu daerah. Guna meningkatkan pendapatan daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Bapenda telah melakukan berbagai hal dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, antara lain perbaikan gedung kantor, pembangunan loket pembayaran yang nyaman, serta ruangan layanan informasi. Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan visi terwujudnya pengelolaan pendapatan yang optimal online terpadu dengan misi 1. Mewujudkan pengelolaan PAD yang optimal berbasis IT secara terpadu dan terintegrasi. 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya. 3. Memantapkan koordinasi administrasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah. Strategi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Bapenda Kota Makassar adalah Smart Touch, dan Smart Tax. Untuk dapat meningkatkan dan memudahkan wajib pajak dalam melakukan transaksi pajaknya, maka Bapeda membuat berbagai inovasi seperti Sipakat Tahu, Acar GLPP, ekstensifikasi, dan intensifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Hairunisa, jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 210605501003. Di sini saya mengikuti magang mandiri pada kantor Badan Pendapatan Kota Daerah Makassar yang bertempatkan di Jalan Urip Sumoharjo. Jadi, Bapenda merupakan unsur penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Nah, ada pula Bapenda Kota Makassar merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah atau SKPD Pemerintah Kota Makassar yang bertugas dalam melakukan pemungutan, penagihan dan pengawasan pajak dan retribusi pada daerah Kota Makassar. Pakinta merupakan aplikasi induk pengecekan dan pembayaran seluruh jenis pajak untuk wajib pajak di Kota Makassar. Ada pula untuk sekarang hanya pajak bumi dan bangunan yang dapat diakses pada aplikasi tersebut. Pada magang di kantor Bapenda ini, saya dikhususkan ditempatkan pada bidang BPHTB. BPHTB adalah pungutan atas perolehan 10 ampere 10 tanah dan atau bangunan. Pungutan ini
ditanggung oleh pembeli dan 10 ampere mirip dengan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual. Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Ada pula kegiatan yang dilakukan sehari-hari, yaitu yang pertama, adanya melayani wajib pajak terkait permasalahan dari BPHTB itu sendiri. Selanjutnya yaitu memberi stempel pada berkas SSPD atau Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB atau bea perolehan hak tanah atas bangunan yang telah terverifikasi. Nah, stempel yang diberikan ini kepada berkas-berkas yang sudah bayar atau sudah diverifikasi, ini menandakan bahwa berkas tersebut sudah sah. Setelah proses verifikasi dan berkas tersebut sudah sah, maka langkah selanjutnya yaitu wajib pajak membayar pada bank Sulselbar. Setelah memberikan stempel bundar, selanjutnya yaitu stempel kotak, di mana ini terdiri atas NTPD atau nomor transaksi penerimaan daerah. Setelah memberi stempel kotak, selanjutnya itu menulis NTPD pada berkas SSPD atau BPHTB yang telah diverifikasi atau telah dibayar. Nah, dari nomor transaksi penerimaan daerah, selanjutnya disingkat dengan NTPD ini merupakan tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke kas daerah yang tertera pada bukti penerimaan daerah yang diterbitkan oleh sistem settlement. Nah, setelah berkas terverifikasi, selanjutnya itu melakukan pembongkaran berkas untuk milik wajib pajak dan menyimpan arsipnya. Nah, pembongkaran berkas ini bertujuan untuk memisahkan antara berkas untuk wajib pajak dan arsip untuk di kantor Bapenda. Nah, setelah kita memisahkan antara berkas wajib pajak dan berkas untuk Bapenda, langkah selanjutnya itu kita men-scan arsip tersebut. Lalu kita memindahkan ke dalam komputer yang disusun pada file berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Hal ini untuk memudahkan dalam mencari berkas-berkas wajib pajak. Berkas dari wajib pajak sendiri itu kemudian kita simpan di loket. Selain itu, saya juga melakukan penyusunan arsip berdasarkan wilayah, yaitu kita menyusun arsip berdasarkan wilayah barat, utara, dan selatan. Kita memisahkan berkas-berkas tersebut, lalu menyusunnya berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Selain itu, kita juga membuat telaah staf dan surat keputusan untuk berkas hibah. Nah, telaah staf ini adalah permohonan pengurangan yang ditandatangani oleh Kepala BPHTB berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian pengurangan BPHTB atau hibah. Nah, SK sendiri adalah keputusan Kepala Badan Pendapatan Kota Makassar tentang pengurangan pembayaran pajak BPHTB berdasarkan permohonan wajib pajak. Selain itu, kami juga membuat berita acara untuk wajib pajak. Nah, berita acara ini sebagai bukti bahwa telah melakukan pemeriksaan pada transaksi atas wajib pajak atau kuasa sebagai pihak kedua. Berita acara pemeriksaan ini digunakan dengan sebenar-benarnya berdasarkan wawancara serta bukti yang telah diperiksa oleh pihak pertama untuk digunakan sebaik-baiknya. Kesimpulannya yaitu, dalam pelaksanaan magang ini, saya mendapatkan banyak pengetahuan secara nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, sehingga dapat dipraktekkan secara maksimal
dan optimal ketika melaksanakan magang. Selain itu, magang ini menjadi sarana bagi kami untuk mengenal dunia kerja, sekaligus mengenal lingkungan dan kondisi kerja yang nantinya akan dihadapi mahasiswa setelah lulus kuliah. Serta dunia kerja diperlukan tanggung jawab, ketelitian, kesabaran yang tinggi atas semua pekerjaan yang dikerjakan, dan disiplin dalam mengikuti peraturan bekerja dan waktu menjadi tanggung jawab kita agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Itulah tadi video magang saya pada kantor Badan Pendapatan Kota Daerah Makassar. Terima kasih.